Oke, ketemu lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk mengenai data list ya, list ini dan juga user view. Jadi ketika tadi teman-teman melakukan desain form, terus kemudian kita generate apps-nya, itu nanti akan muncul secara otomatis list form barang dan juga menunya nanti di sini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sebenarnya kita juga belum bisa melakukan akses terhadap aplikasi yang kita bikin. Nah, caranya bagaimana supaya bisa diakses? Oke, di sini ada muncul sebuah button namanya launch. Ya, kita harus klik dulu button ini, klik button. Nah, kita akan diarahkan ini ke aplikasi kita. Ingat tadi saya membuat post app untuk ID aplikasi kita. Ya. Nah, jadi tampilan pertama kali adalah seperti ini, tapi nanti masih bisa kita lakukan editing atas UI ini, tampilan ini. Nah, contoh kita akan klik manage form barang. Kita klik. Nah, ketika klik inilah yang disebut list ya. Sedangkan formnya seperti apa? Gitu ya. Formnya adalah kita klik new. Nah, nanti kita akan diarahkan ke form. Umpamanya barang 001 umpamanya. Barang 001 itu ya saya sudah melakukan ini ya. Ini adalah history dari apa namanya? Maaf, ada suara anjing di belakang. Ini adalah barang-barang yang sudah pernah saya bikin. Contohnya adalah Rapika So Clean umpamanya. So Clean, dan itu masuk kategorinya adalah lain-lain. Kita save. Nah, disinilah bentuknya. Nanti kita akan memiliki yang namanya list dari aplikasi form yang sudah kita masukkan tadi. Ini adalah datanya yang sudah kita masukkan. Ya, bentuknya ada ID. Ini adalah default sistem yang membuat, sistemnya si Joget, kode barang, nama barang, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau umpamanya kita mau edit bagaimana? Nah, kebetulan di sini sudah disediakan edit juga. Karena kita tadi kan bikinnya CRUD ya. Kita edit, kita bisa edit. Nah, umpamanya di dalam edit ini kita bikin bukan Rapika So Clean saja, tapi ada Rapika So Clean 250 ml umpamanya, ml mililiter. Nah, kita save, maka tampilannya pun juga akan sudah berubah menjadi ada mililiter. Lalu bagaimana kalau umpamanya kita mau delete? Delete, teman-teman harus lakukan selection atas row yang mau di delete seperti ini ya. Ini adalah untuk delete all, sedangkan yang ada di tempat sini adalah untuk delete satu persatu row mana yang mau di delete. Umpamanya row ini mau saya delete, setelah kita pilih selection dari checkboxnya kita delete, akan ada sebuah konfirmasi oke. Akhirnya nanti akan hilang. Oke, kita masukkan kembali. Tanda merah ini artinya adalah mandatory. Apa yang terjadi kalau saya tidak isi? Nah, ini adalah yang tadi jika error pesan-pesan yang tadi muncul. Kode barang wajib diisi, nama barang wajib diisi, dan lain sebagainya. Ya, dan ada juga validation error di sini. Oke ya, jadi umpamanya barang 001 terus habis itu namanya Downy 250 ml. Itu masuknya lain-lain, sorry. Terus habis itu kita inputkan namanya barang 002 umpamanya susu beer brand ya, mau ditulis mau besar juga nggak apa-apa. Ini masuknya minuman minuman. Nah, teman-teman bisa tambahkan sebanyak mungkin di sini ya. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Oke, nah kalau di dalam membuat form, list, dan user view-nya sudah paham, sekarang kita akan melihat di mana tempat ini disimpan. Ya, oke, sebenarnya ketika kita tadi melakukan instalasi, sebenarnya secara bersamaan ya, mungkin kita tidak sadar, sebenarnya kita juga sedang menginstal yang namanya database. Database yang digunakan adalah si MariaDB. Ya, atau ada juga yang menggunakan MySQL.
Nah, untuk menjalankannya yaitu kita harus menuju ke, sebenarnya saya menggunakan localhost, kita akan ke phpMyAdmin. Ini adalah IDE-nya, RDBMS-nya untuk si Joget. Nah, saya akan cari, kita tadi sempat membuat di sini yaitu di bagian properties app fd barang pos. Nah, kita akan cari apakah ada di sini barang pos. Oke, ada di sini. Nah, ini adalah tabel kita. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita masukkan. Oke. Jadi tampilan di depan ini adalah sebenarnya adalah tempat untuk memasukkan datanya oleh si user. Nanti bagian administrator dari aplikasi atau database nanti bisa melihatnya jika ada kondisi tertentu harus melihat di database-nya. Cara melihatnya adalah ke bagian boleh menggunakan IDE apa saja ya, RDBMS apa saja, tapi nanti disesuaikan nama tabelnya apa, dan pasti tersimpan ke dalam database namanya JWDB, Joget Web Database. Ini di create oleh database oleh si Joget DB. Oke, sampai di sini cukup bisa memahami ya. Oke, kita akan menuju ke video selanjutnya.